Connect dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan dan bisa untuk melanjutkan kajian live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita nanti Ustaz Dr. Rerwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita juga bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan dan utus ke permukaan bumi, menjadi Rasul kita, pembawa risalah Islam. Dan kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan antum di 081175500606 seperti biasa, kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu juga untuk seluruh kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, kita bermohon mudah-mudahan antum dan antuna semua, kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, sebelum kita jawab pertanyaan antum di 081175500606, kita ingatkan kembali untuk yang ingin menelpon langsung di nomor tersebut, pastikan sinyal yang baik di tempat antum dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Untuk mengecilkan saja volume televisi atau menonaktifkan pesawat televisinya, agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti dan juga jawaban bisa lebih dipahami. Kemudian untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp kita, langsung kepada nama, domisili, dan poin pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan waris kita kembali ingatkan, boleh dikatakan harus dan wajib untuk menelpon karena nanti akan ada pertanyaan lanjutan atau hal-hal yang akan ditanyakan oleh Ustadz kepada antum dan antuna semua. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Izin Ustadz kita bacakan pertanyaannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nah, ini dari Ummu Abdullah di Bekasi, Ustadz. Ustadz izin bertanya, ada seorang yang mengaku dari salah satu produk mengatakan kalau nomor saya ini terpilih mendapatkan hadiah tertentu. Kemudian dikirim hadiahnya, tapi setelah itu saya disuruh masuk grup Telegram untuk dapatkan hadiah dan uang komisi. Setiap membantu klik link YouTube dari iklan produk yang mereka kirim. Tapi lama-lama saya disuruh top up kalau mau mendapatkan komisi lebih. Akhirnya saya keluar grup dan blokir nomor orang tersebut. Apa uang komisi yang sudah saya dapat dan hadiah-hadiah yang sudah dikirim ini halal untuk saya manfaatkan Ustadz? Bahkan sebagian sudah ada yang saya jual Ustadz. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hukum asal dari imbal jasa di mana seseorang melakukan imbal jasa dengan melakukan mengklik ya. Kemudian mendapat imbal jasa yang jelas, asalnya halal. baik. Billahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya dari jawaban pertanyaan Ummu Anju di Banyumas ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa dipahami dan tentunya ini juga adalah ilmu untuk kita bersama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini sudah jadi istilah bahkan bertahun-tahun sejak anak kecil. Pembeli adalah raja. Apakah dalam Islam atau prinsip muamalah syariah Islam ini memang berlaku Ustadz, bahwa pembeli adalah raja
dan bebas memilih ataupun terkadang cuma mengacak-acak jajanan ataupun usaha kita saja, tetapi tidak jadi membeli. Ketika ditanya kenapa tidak jadi, mereka menjawab bahwa pembeli adalah raja. Naam, Ustaz. Dalam syariat Islam bahwasanya rahmat yaitu kasih sayang dari para pihak. Ya, di mana baik dia pembeli maupun penjual, peminjam, beri pinjaman, itu dua-duanya diharuskan untuk bersifat kasih sayang. Nabi mengatakan rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah merahmati seorang penjual yang bila menjual dia baik hati. Dan Allah merahmati pembeli yang bila membeli dia baik hati. Penjual yang baik hati, dia tidak akan menawar dan melakukan interaktif, melainkan dia memang ada keinginan untuk membeli. Penjual yang baik hati juga dia tidak akan marah atau akan mendongkol tidak enak hati ketika calon pembelinya mengacak-acak barang yang ingin dipilihnya lalu tidak jadi. Itu bagian dari berbuat baik Anda. Ya. Baik. Dan pembeli juga bagian dari berbuat baik. Dia tidak akan mengacak-acak, ya, kecuali dia menginginkan memilih yang terbaik dari keinginannya. Ini adalah kembali kepada kedua belah pihak. Karena rahmat Allah tadi bukan hanya untuk pembeli saja dan bukan hanya untuk penjual saja. Pembeli dan penjual yang mereka baik hati. Baik. Wabillahi taufik. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya atas pertanyaan dari saudara kita tadi bahwa istilah pembeli adalah raja, seperti yang sudah dinasihatkan oleh guru kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan kepahaman untuk kita bersama, khususnya yang melakukan transaksi jual beli atau muamalah sehari-harinya. Baik, untuk antum yang ingin menelpon silahkan ke 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang baik dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Masih dari 0811-755-0606 di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, seperti apa hukumnya jika sebuah yayasan pendidikan, Ustadz, itu memotong gaji ataupun insentif yang diterima oleh guru ataupun karyawan lainnya tiap bulan? Ini sesuai kesepakatan yang sudah dibuat oleh yayasan dengan alasan yang dipotong tersebut adalah untuk membantu operasional dan kelancaran yayasan juga dan kembalinya kepada semua karyawan ataupun petugas yang ada di yayasan tersebut. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Pada dasarnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah mengatakan janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Yang tidak batil seperti apa ya Allah? Allah mengatakan yang tidak batil itu perniagaan yang saling ridho. Perniagaan ada imbal balik. Anda diambil uang Anda sekian, kemudian imbalannya apa? Imbalannya bisa sosial untuk yang lain, bisa untuk kepada keseluruhan pemerata Anda. Jadi kalau gajinya umpamanya tinggi, kemudian dipotong semuanya 2%, maka kemudian diberikan lagi manfaat untuk semuanya, ya, berarti yang gajinya rendah dia dapat untung. Ya, yang gajinya tinggi berkurang manfaat untuk dia. Baik. Itu pertama ada imbalan. Bila tidak ada imbalan, ini namanya batil. Yang kedua, ti'il antara minkum, harus saling ridho. Potong dia tidak ridho, Anda berdosa. Baik. Billahi taufiq. Nah,
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Untuk pertanyaan dari saudara kita mengenai di yayasan ataupun di tempat beliau barangkali beraktivitas, ada pemotongan dari yayasan untuk insentif ataupun gaji yang diterima setiap bulannya, yang diberikan juga untuk keberlangsungan yayasan dan juga kemanfaatan bagi seluruh petugas ataupun staf yang bekerja. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan diberikan kepahaman untuk antum yang barangkali juga punya persoalan yang sama ataupun pertanyaan yang sama dengan saudara kita ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung di nomor 081175500606 melalui telepon langsung dengan sinyal yang bagus yang dipastikan, yang baik dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, jika ada seseorang dahulunya tidak mengetahui melakukan transaksi riba seperti meminjam uang ke bank konvensional dan membelikannya untuk rumah, kemudian perabotan lainnya seperti mobil dan kendaraan, tetapi setelah tahu itu tidak dijual ataupun dimanfaatkan, apakah ini boleh dilakukan, Ustadz, setelah beliau sekarang tahu tapi itu tidak dijual tetapi malah dimanfaatkan? Bagaimana hukumnya barang-barang ataupun hal-hal yang didapat dari transaksi di bank konvensional tadi, Ustaz? Ya, dia bukan bertransaksi di bank konvensional, tetapi dia mengajukan pinjaman. Nah. Ya, dapat uang dan dia membeli sendiri barang tersebut, rumah tersebut. Baik. Berarti transaksi jual belinya nggak ada hubungan dengan bank. Nah. Transaksi jual belinya dilakukan sendiri bila terpenuhi rukun dan syaratnya, transaksinya halal. Namun yang menjadi tanda tanya, dia kan pakai uang pinjaman dari bank. Apakah uangnya halal atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama mazhab. Mazhab Imam Syafi'i, uangnya tidak halal. Konsekuensinya bila uang tidak halal diberikan barang, barangnya pun tidak halal. Ya. Itu perkataan Imam Nawawi di dalam Rawdatul Talibin, Minhajut Talibin, di mana dia mengatakan bila pinjaman dipersyaratkan ada riba, maka akad pinjamannya batil. Karena tidak bisa dipisah antara persyaratan riba dengan pinjaman. Maka harus dilakukan, kata Imam Nawawi, oleh penerima pinjaman mengembalikan uangnya secepatnya, tidak boleh dia gunakan untuk apapun juga. Ya. Menurut mayoritas para ulama tidak. Pembeliannya tidak ada hubungan, itu mereka sepakat, tetapi uang belinya ini sah untuk membeli atau tidak. Menurut jumhur para ulama, bahwasanya ini dua hal yang berbeda. Satu, pinjaman, kemudian pinjaman itu disertai dengan persyaratan pembayaran penambahan di depan dan bunga bila ada keterlambatan. Ini yang haram hanyalah persyaratan riba, sedangkan pinjamannya, hukum asal pinjaman sah. Apakah menjadi rusak akad pinjaman dengan ada persyaratan riba tadi? Jawaban para ulama, mayoritas ulama, tidak. Karena dia dua hal yang berbeda. Ya. Apa dalilnya mengatakan tidak? Dalilnya adalah seperti hadis Barirah, bahwa Aisyah mengadukan kepada Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau membeli budak bernama Barirah, ingin membeli, namun pemilik Barirah, tuannya, memberikan persyaratan yang tidak sah. Itu persyaratannya, saya mau menjualnya dan kamu boleh membelinya menjadi milikmu, akan tetapi bila dia wafat, budak ini, harta warisannya menjadi milikku kalau engkau merdekakan. Ya, ini kan persyaratan di luar transaksi.
bertentangan dengan transaksi. Pada dasarnya Anda membeli barang, semua manfaat dari barang itu adalah milik Anda. Dia mengatakan tidak. Sebagian manfaat menjadi milik dia walau sudah dia jual. Itu bila dimerdekakan dan dia meninggal dan meninggalkan harta, hartanya tetap buat penjualnya ini, penjual pertama. Maka Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ishtariha wa'atiqiha. Ishtariha washtariti wa'atiqiha fa innal wala'a liman a'taq." Nabi mengatakan, beli saja, terima saja persyaratannya. Sesungguhnya perwalian milik yang memerdekakan. Artinya, jual beli yang digabung dengan persyaratan yang batil tadi, akad jual belinya tidak batil. Ya, akad jual beli tidak batil, yang batil adalah persyaratannya. Dengan demikian pinjaman ke bank tadi, dia memang ada dosa riba. Dosa riba tetap ada pasti. Ya. Akan tetapi akad pinjamannya sah. Konsekuensinya uang digunakan untuk membeli rumah, membeli sesuatu, ya, hukumnya adalah sah. Tetapi kalau dia tahu saat dia tahu bahwa itu adalah riba, di saat itu juga dia wajib berhenti. Kalau dia tahu sebelum bertransaksi, bagi dia dosa besar untuk melakukan riba. Kalau dia tahu setelah transaksi, setelah dia beli baru tahu, maka wajib dia berhenti dengan meminta dihapuskan pasal denda keterlambatan dan pasal bunga riba di awal. Kalau dia tidak setuju, maka diakhiri secepatnya transaksi jual belinya dengan dia lunasi. Barang bagaimana? Halal karena transaksi jual belinya halal. Dan ini pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada pertanyaan saudara kita yang dahulu pernah melakukan pinjaman ke bank konvensional ya, dan membeli barang-barang ataupun rumah, dan itu dimanfaatkan untuk saat ini. Semoga bisa menjawab dan diberikan kepahaman untuk antum dan antuna semua yang menyimak juga, khususnya bagi saudara kita yang bertanya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita sampaikan untuk antum yang ingin menelpon di 0811750606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, dari Rizal di Singkawang Ustadz. Ustadz, seorang wanita wafat meninggalkan hanya seorang anak wanita. Wanita yang wafat ini suaminya sudah wafat. Kedua orang tuanya juga sudah wafat. Kakek dan neneknya juga sudah, paman dan bibinya juga sudah, saudara dan saudarinya juga sudah. Dari saudara yang sudah wafat, mempunyai 3 anak laki dan 1 perempuan. Dan dari saudarinya yang sudah wafat, ada 4 anak laki dan 4 perempuan. Pertanyaannya Ustadz, siapa yang menjadi asobahnya? Syukron, jazakallahu khairan Ustadz. Dari Pak Rizal di Singkawang. Hanya anak laki-laki dari saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Nah Ustadz. Berapa orang jumlahnya? 3. Saudaranya Ustadz? Anak dari saudaranya yang laki-laki berapa orang? Laki-laki 3 Ustadz. Dari saudara laki-laki? Betul. Ya udah. Dari perempuannya tidak dapat. Nah. Anak laki-laki dari saudari perempuannya tidak dapat juga. Baik. Setengah untuk anak perempuannya, sisanya untuk anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, mereka bagi secara rata. Baik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari Pak Rizal di Singkawang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti jawaban dari guru kita tadi untuk pertanyaan dari persoalan waris. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, apakah suami bisa mewarisi harta dari istri? Nah Ustadz. Bukan bisa, Allah yang menyatakan.
walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak. Untuk Anda para suami, kata Allah, bila istri Anda wafat dan istri Anda tidak punya anak, baik dari Anda atau dari suami sebelumnya, maka untuk Anda, kata Allah, adalah setengah. Masya Allah, besar itu. Kalau istri Anda wafat, harta ini tinggalnya 1 miliar, Anda dapat 500 juta rupiah. Ya. Baik. Kalau istri Anda punya anak, maka kata Allah untuk Anda 1/4. Kalau hartanya semua 1 miliar, untuk Anda 250 juta. Walau Anda baru nikah dengan istri ini sehari atau 2 hari yang lalu. Contoh. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga penjelasannya dari pertanyaan saudari atau saudara kita mengenai apakah suami bisa mewarisi harta dari istri. Baik, ini sudah dijelaskan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, dari anak akhwat dan belum menikah. Mau bertanya Ustadz. Sebelumnya ada bekerja dengan pekerjaan yang gajinya besar karena pekerjaan itu mengandung syubhat dan cenderung ke haram Ustadz. Anak keluar dan resign. Dan qadarullah sekarang belum dapat pekerjaan. Tabungan sudah habis, tidak bersisa untuk kebutuhan sehari-hari. Anda tidak pernah cerita kondisi ke teman atau saudara, kemudian teman bilang kalau dia mau memberikan zakat malnya ke Ana. Tapi Ana ragu Ustadz mau menerima karena takutnya Ana bukan termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Untuk bulanan sebenarnya Ana mau dikasih nafkah oleh ayah, Ana dan juga adik laki-laki. Tapi memang hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Untuk transport dan kebutuhan lain terkadang masih kurang. Kalau saat ini menuntut ilmu online apakah termasuk fisabilillah, menuntut ilmu di jalan Allah, dan bagaimana hukum dari bolehkah Anda menerima zakat tadi dari teman? Nah, Ustaz. Wallahu a'lam, yang tahu dari Anda. Nah, Anda bila mengetahui bahwa ayah dan saudara Anda baru mau memberikan nafkah. Kalau sudah dan nafkahnya cukup untuk kebutuhan pokok hari-harian, maka haram Anda menerima zakat. Bila belum dan dia berzakat hari ini, boleh Anda terima seberapa banyak sekebutuhan pokok Anda dalam 1 tahun. Anda hitung berapa biaya kebutuhan pokok Anda 1 tahun. Per hari umpamanya 20.000 untuk pokok. Nah, kali 360 hari. Berarti sekitar 6 juta. Ya, 6 juta boleh Anda ambil. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudari kita tadi ya. Semoga bisa menjawab dan dipahami. Kita ke Lampung dari Umu Putri Ustadz. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, kalau untuk menghitung zakat mal, bolehkah kita bertanya harga emas dengan toko emas yang dekat dengan rumah Ustadz? Nah. Boleh, tidak masalah. Baik. Syukran, jazakallahu khairan untuk pertanyaan dari Umu Putri di Lampung ya. Untuk antum yang ingin menelpon silahkan ke 0811-755-0606. Ingat, kita sampaikan juga untuk memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita ke Umu Wike di Padang. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Anda ingin bertanya masalah hutang piutang Ustadz. Ada seorang berhutang dengan nominal uang, dengan berjalannya waktu yang menghutangi ingin mengubah akadnya. Uang tersebut menjadi pinjaman emas dan dihitung uang tersebut berapa harga emas saat itu. Dapat jumlah emas sebanyak 10 emas dengan uang tersebut. Bagaimana akad tersebut Ustadz? Apakah dibolehkan? Jazakallahu khairan Ustadz. Tidak boleh mengkonversi hutang kepada emas bila yang Anda serahkan adalah rupiah. Tapi kalau yang Anda serahkan emas, memang dia wajib membayar emas.
Tapi bila terjadi hiperinflasi, harga emas sangat membumbung tinggi. Ya, dari tahun 2024 ke 2025, 2026, sebelumnya 1 juta kurang lebih, sekarang sudah 3 juta kurang lebih. Ini hiperinflasi namanya. Maka boleh Anda meminta piutang Anda dengan emas, dengan nilai emas, maaf. Kalau dulu Anda pinjamkan dia umpamanya 30 juta, sekarang Anda minta 100 juta boleh. Baik. Kalau dia mampu membayar. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini pertanyaan mengenai amanah pengelolaan dana pendidikan Ustaz. Kami saat ini mengelola dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Ustaz. Nah, dalam teknis pembelanjaan itu diarahkan untuk melakukan pembelian melalui toko atau dalam garis miring SIPLAH yang dikelola oleh yayasan kami sendiri. Poin yang ingin ditanyakan Ustaz, yang pertama, bagaimana pandangan syariat mengenai kebijakan yayasan yang mewajibkan pembelian di toko milik sendiri dengan mengambil margin keuntungan dari dana BOSP tersebut untuk keperluan operasional yayasan. Poin kedua, apakah hal ini termasuk dalam kategori konflik kepentingan atau penyalahgunaan amanah dana bantuan pemerintah, mengingat ada unsur keuntungan yang diambil oleh pihak pengelola, Ustaz? Syukron, Ustaz. Wallahu a'lam, bila itu di bawah yayasan dan keuntungannya semuanya untuk yayasan, tidak ada masalah. Yayasan adalah lembaga sosial, bukan milik individu. Baik. Nah, baik. Jazakallahu khairan untuk pertanyaan dari saudara kita tadi mengenai bantuan yang dikelola oleh yayasan yang dipunya, itu bantuan dari pemerintah ya, BOSP. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan dipahami dari sampaian oleh guru kita tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya dan bolehkah kita menyalurkan zakat, apakah itu zakat mal dan zakat wajib, itu melalui bank syariah yang ada di tempat kita Ustadz? Apakah ini dibolehkan? Dan ini juga disalurkan melalui mobile banking atau aplikasi. Nah, Ustaz. Bank syariah bukan lembaga amil zakat. Bila Anda menyerahkan zakat kepada mereka, belum dianggap Anda berzakat. Nah. Sampai mereka menyerahkan dana Anda itu ke fakir miskin. Anda kepastian kapan mereka serahkan? Bila hari ini jatuh tempo zakat Anda, kewajiban dikeluarkan hari ini. Kalau Anda serahkan ke lembaga amil zakat, ada yang Badan Nasional, Baznas, itu ada di setiap desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kota madya dan kabupaten dan provinsi serta nasional, bisa Anda untuk mengaksesnya. Kalau Anda serahkan kepada mereka, bila sudah di tangan mereka, walau belum sampai ke fakir miskin, kewajiban Anda selesai. Ya. Karena memang mereka wakil dari fakir miskin dan wakil juga dari muzaki yang Allah tentukan. Dan mereka ada hak di situ mengambil hak mereka dari setiap zakat yang masuk sebagai upah penyaluran pendistribusian. Adapun lembaga keuangan syariah, dia bukan lembaga amil zakat. Dia akan menyalurkan zakat Anda kepada para mustahik lagi. Dan dia bukan wakil dari para mustahik. Maka dengan demikian, kalau hari ini Anda berkewajiban berzakat, Anda transferkan ke bank syariah 10 juta namanya zakat Anda hari ini. Maka bila diterima oleh bank syariah, dan biasanya tidak mungkin di hari itu juga dia serahkan ke fakir miskin. Mungkin lusa, atau mungkin sebulan lagi, atau mungkin bahkan di hari-hari tertentu, di Ramadan, di Muharram, dan seterusnya. Berarti zakat Anda tertunggak atau tertunda, dan selama itu Anda berdosa. Karena terlambat membayar zakat dari waktu sudah ditentukan. Wabillahi taufiq. Nah,
Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai zakat yang disalurkan melalui bank syariah. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dan ilmu untuk kita bersama, serta kepahaman untuk antum dan antuna yang menyimak, para pemirsa dimanapun berada, khususnya bagi saudara kita yang bertanya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin mengkredit sebuah barang. Lembaga pembiayaan katakan beli saja, wakili saya ke toko. Jadi saya beli 30% uang saya dan 70% uang lembaga tersebut. Apa boleh saya kredit sisa yang 70% namun harga menjadi naik? Nah, Ustaz. Boleh, tetapi Anda beli dulu, Anda bawa lagi ke dia, setelah itu baru berakad. Anda beli 70. Kalau tidak ada berakad lagi, berarti haram dia mengambil imbalan jual belinya tidak ada. Nah. Itu. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari saudara kita yang bertanya mengenai kredit sebuah barang yang sudah disampaikan skemanya seperti yang tadi. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dan juga tentunya ini ada ilmu juga untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, orang tua Ana punya tanah dan tanah itu sudah dibuat rumah oleh kakak dan adik laki-laki Ana. Nah kata ibu, mereka kakak dan adik Ana itu diminta memberikan uang kepada Ana masing-masing 3 juta. Jadi totalnya 6 juta Ustadz. Apakah itu adil Ustadz? Sedangkan kalau dihargai harga tanah tersebut sudah puluhan juta untuk satu rumah yang sudah dibangun. Dan bagaimana Ana menerangkan kepada orang tua perihal masalah ini dari Umulut di Lampung Selatan, Ustaz. Nah, kalau Anda anggap tidak adil, sampaikan kepada ibu Anda. Minimal dalam syariat 1:2, ibu. Kalau abang saya laki-laki dapat 100 juta, saya dapat 50 juta. Kalau abang saya dapat 100 juta, saya hanya dapat 6 juta, itu tidak adil. Sampaikan saja. Ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada ibu Anda. Baik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Umulut di Lampung Selatan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari sampaian pertanyaan yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811755606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp dengan nama dan juga domisili, kemudian poin pertanyaan. Dan untuk antum yang ingin menelpon langsung, di telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, boleh memastikan sinyal yang baik dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Sumatera Barat. Ustadz, bolehkah menerima cashback dari setiap transaksi yang kita lakukan di bank konvensional? Karena di sana ada keterangan cashback. Bolehkah kita manfaatkan? Syukron Ustadz. Transaksi di bank konvensional emang ada? Nah, Ustadz. Tidak ada sepertinya Ustadz. Kalau dia maksud, dia bertransaksi di e-commerce atau di luar. Nah. Dan pihak e-commerce atau para merchant mengatakan, Anda kalau menggunakan kartu kredit ini atau kartu debit ini dapat potongan. Baik. Jadi biasanya di launch bandara, kalau Anda tertulis di sana, siapa yang transaksi menggunakan kartu debit bank X atau Y atau Z, maka dapat potongan 10% atau 15%. Ya. Nah. Atau di tempat pengisian bahan bakar juga ada itu. Maka bila Anda gunakan, dan ini kalau skemanya seperti ini bisa diyakini bahwasanya manfaat atau cashback itu atau potongan tadi itu bukan dari pihak merchant, bukan dari pihak pedagang. Nah. Nah kalau pedagang, apa pedulinya dia orang membayar dengan kartu debit bank A, bank B, bank C. Kalau dia sedang ada program diskon, dia berikan diskon semuanya kan. Ya. Nah, tapi ketika hanya pemegang kartu debit X, Y, Z yang mendapatkan diskon, ini biasanya ada kerjasama merchant dengan
pihak bank datang ke merchant mengatakan, buat kami ada program berikanlah yang belanja dengan cara kartu debit. Kami nggak ada program, kata merchant, ini tidak ada masalah. Nanti bila menggunakan kartu kami, Anda kurangi harganya, sisanya kami tombokin, kami bayar. Ya. Baik. Nah, baik. Barakallahu fiik. Sehingga dengan demikian, ini manfaat bagi pemegang kartu debit, yang kartu debit itu bentuknya adalah kod pinjaman. Maka nasabah yang menempatkan dananya memberikan pinjaman dan mendapat manfaat potongan harga atau cashback, inilah riba. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari saudara kita yang menanyakan soal cashback di e-commerce maksudnya, atau di toko-toko tertentu ya yang melakukan transaksi, bukan di bank konvensionalnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya ada di sebuah perkumpulan atau paguyuban daerah tempat kami berasal. Bolehkah jelang Ramadan ini kami memberikan iuran yang sudah disepakati oleh paguyuban tersebut untuk membuat acara silaturahim jelang Ramadan? Yang di sana banyak acara seperti makan dan semacamnya, tetapi ini dipatok harga yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya beberapa anggota itu menolak kesepakatan ini, tetapi karena suaranya sudah banyak atau bulat, apakah kami harus ikut dengan nominal yang dikatakan atau membayar seperti tahun-tahun kemarin yang sudah disepakati? Nah, Ustaz. Ya, fungsi dari paguyuban tadi adalah untuk kemaslahatan para anggota, bukan untuk merugikan mereka. Fungsinya saling berbagi informasi, mungkin kondisi salah satu yang dari daerah mengalami masalah dalam ekonomi, finansial, atau kesehatan, pendidikan, saling berbantu, saling berbagi, bukan memberatkan. Bila memberatkan, nggak ada gunanya ini dibuat. Baik. Maka bila Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda mampu, dan ini tentu akan merusak, ya, membebani. Sudahlah kehidupan di daerah rantau umpamanya, ya, jauh dari sanak saudara, harus menghadapi perjuangan hidup tidak ringan, ditambah beban lagi oleh paguyuban yang harusnya dia meringankan, sekarang malah memberatkan. Maka ini tentu tidak sesuai dengan maqasid atau idealisme dari pendirian paguyuban tadi. Sampaikan dengan baik kepada pengelola. Kalau mereka tidak ambil peduli, nggak ada masalah Anda keluar dari paguyuban itu. Tidak akan pernah Anda rugi di dunia dan di akhirat. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang dari keterangan adalah anggota sebuah paguyuban ya yang di daerahnya mengadakan acara yang sudah disampaikan tadi dengan iuran yang notabene-nya banyak sebagian besarnya memberatkan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan ini juga jawaban untuk antum yang barangkali punya persoalan sama dengan saudara kita ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 081175500606. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari hamba Allah di Pekanbaru. Ustaz mau bertanya terkait akta pendiri yayasan, Ustaz. Jika pengurus yayasan dari kalangan keluarga, pembina dan ketua adalah istri juga anak pendiri, kemudian jika anak meninggal, dalam tanda kurung itu ketua yayasan, Ustaz, akan dilanjutkan ke anak yang kedua. Apakah yayasan seperti ini sudah termasuk yayasan sosial, Ustaz? Jazakallahu khairan. Saya tidak tahu aturannya di pemerintahan. Silahkan ditanyakan, bolehkah mendirikan yayasan seperti itu. Kalau pihak pemerintah dalam Kemenkumham memberikan perizinan, tidak ada masalah, berarti tidak ada masalah. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita ya,
yang bertanya soal pendirian yayasan. Kita coba terima di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa di mana Ibu? Amatullah di Banda Aceh. Iya, silakan Ibu di Banda Aceh. Pertanyaannya kepada Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustaz, tentang terkait dengan zakat pertanian Ustaz. Ya. Apakah kalau zakat pertanian itu, misalnya kita punya beberapa lahan sawah, misalnya, terus sedangkan panennya ini berbeda waktu, Ustaz. Misalnya beda 1 bulan, 2 bulan panennya. Sedangkan kalau masing-masing sawah itu tidak cukup nisabnya. Tapi kalau digabung antara satu dengan yang lain, insya Allah cukup, Ustaz. Itu bagaimana cara penarikan zakatnya, Ustaz? Apa digabung, apa hitung masing-masing sawahnya, Ustaz? Allah mengatakan wa'atu haqqahu yawma hasad. Zakat dikeluarkan pada saat panen. Bila saat panen Anda tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Walaupun dia beda cuma 1 bulan, 2 bulan, Ustaz ya? Kalau beda Nggak sehari digabung. 2 hari. Oh iya. Terus lagi Ustaz, kalau seandainya apakah zakat itu dikeluarkan dihitung dari hasil kotor apa gimana Ustaz? Apa dikeluarin dulu ongkos penggarapannya gitu gimana Ustaz? Kalau Anda punya hutang dalam penggarapannya, keluarkan bayar hutang dahulu. Bisa bersihnya dizakatkan. Bila tidak ada hutang, berapapun hasil padinya atau berasnya, kali 10%. Nah, Ustaz. Kemudian kalau seandainya lahan tersebut digarap oleh orang lain kan bagi hasil tuh Ustaz. Jadi gimana hitungan Bagi hasil Anda dapat beras atau dapat uang? Dapat padi. Hitungnya padi. Padinya Jadi, Anda sampai nisab apa tidak? Berarti yang bagian kita aja Ustaz ya? Iya. Bagian dia itu apakah yang penggarap? Jadi apakah penggarap itu misalnya dia juga sampai nisab bagian dia harus zakat juga? Dia zakat sendiri, zakat sendiri. Nah, bila Anda tidak sampai nisab, dia tidak sampai nisab, Anda tidak zakat, dia tidak zakat. Walau kalau digabung sampai nisab. Ya. Nah, Ustaz. Terus satu lagi Ustaz, apakah zakat itu wajib dikeluarkan berupa padi atau dikonversikan ke uang boleh Ustaz? Kalau zakat Anda beras, padi yang dikeluarkan. Kecuali padi ini karena satu lain hal Anda tidak bisa mengeluarkannya. Anda mau ganti dengan uang silahkan. Baik. Itu saja Ibu. Ustaz, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib dari Ibu kita di Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya mengenai zakat pertanian yang sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh guru kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga ini juga tentunya ilmu untuk kita bersama di hari ini. Dan sepertinya itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini ataupun kita jawab teleponnya untuk hari ini bersama guru kita. Dan seperti biasa sebelum kita tutup kajian atau pertemuan bersama guru kita minta sedikit kata nasihat dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ini adalah hari-hari yang mulia, hari bulan Sya'ban. Berbanyaklah kebajikan dan niatkan agar bisa memasuki bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Karena orang mukmin itu dengan niatnya sudah mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi
dari jawaban-jawaban pertanyaan yang antum sampaikan juga di 081175500606. Apakah itu melalui pesan singkat di layanan WhatsApp ataupun telepon langsung seperti ibu kita yang di Banda Aceh tadi. Mudah-mudahan menjadi kepahaman dan ilmu untuk kita bersama di hari ini. Semoga Allah mudahkan kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan di tahun ini di 1447 Hijriah. Dan berdoa juga untuk bisa kita maksimalkan Ramadan tahun ini dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menyampaikan juga hal-hal terbaik ataupun niat-niat terbaik di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas untuk hari ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semua pemirsa Asil TV dimanapun berada. Dan semoga juga Allah mudahkan kita untuk pekan berikutnya akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum di 081175500606. Afwan untuk semua salah kata Rakila bicara. Aku lu qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?